Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Kemal Atira dengan NIM 2324101045 dari kelas Data Mining B, program studi Sistem Informasi. Sekarang saya akan menjelaskan pekerjaan saya di lembar kerja mahasiswa yang keempat yang bahasanya merupakan decision tree. Pertama, hmm, pertama Soal pertama yaitu ada ulangi tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, hitung akurasi berdasarkan confusion matrix dan classification report dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Oke, ini ada kode yang saya buat. Ih, kode yang saya buat. Pertama, apa yang kita harus lakukan adalah mengimport semua library yang kita perlukan. Pertama, kita membutuhkan dataset wine, yaitu kita mengimport load wine berasal dari sklearn dataset. Terus kita membutuhkan train test split untuk membagi data menjadi data rati dan data uji yang berasal dari model selectionnya sklearn. Terus kita menggunakan standar sklearn untuk menormalkan data yang berasal dari preprocessing sklearn. Terus kita mengambil random forest classifier, yaitu model klasifikasi berdasarkan decision tree. Terus kita mengambil confusion matrix, classification report, dan akurasi score untuk mengevaluasi hmm, mengevaluasi performa model, dan kita mengimport pandas untuk mengambil dan manipulasi data dataset. Kemudian, terus kita pertama ada kita adalah mengerot dataset wine yang akan disimpan di variabel wine. Terus kita membuat dua variabel yaitu x, y. X itu berisi data-data numerik atau fitur yang berasal dari dataset wine seperti kadar alkohol, magnesium, flavonoid, dan lain-lain. Y itu berisi target atau label dari beberapa wine yang berasal di dataset, yaitu jenisnya yaitu 0, 1, dan 2. Terus kita membuat fungsi klasifikasi wine yang menerima parameter test size. Test size ini untuk menentukan berapa persen data yang digunakan sebagai data uji. Misalnya jika 0,2, jadi data uji yang dipakai 20%. Oke, setelah itu kita akan nge-split data. Split data menjadi X test, Y train, Y test. Data ratinya di X train dan Y train, dan data testnya di X test dan Y train. Terus kita menggunakan test size sesuai parameter test size yang kita buat, terus random state-nya 42, dan kita menggunakan stratify Y untuk memastikan distribusi tabel tetap seimbang di kedua subset. Terus kita menormalisi data dengan menggunakan fungsi yang kita import dari standar scalar. Terus kita akan menomasi ya extend dan extest. Fiturnya agar dinomasi agar memiliki skala yang seragam, yaitu rata-rata nol, standar deviasi satu. Ini penting untuk perbedaan skala bisa mempengaruhi kinerja model. Terus kita akan inisialisasi dan latih model menggunakan random forest classifier random state 42 yang dibuat akan dilatih dengan data rati yaitu X train dan Y train, dan kemudian kita Y predict menggunakan variable Y predict untuk menyimpan data-data prediksi data uji. Kemudian kita akan mengevaluasi model. Pertama kita akan ngeprint confusion matrix. Confusion matrix untuk melihat prediksi yang benar dan salah pada masing-masing kelas. Classification report untuk berisi nilai precision recall F1 score dari data decision tree-nya, dan kita ngeprint akurasinya. Kemudian kita menjalankan fungsi menggunakan kode kode pengulangan. Di kode pengulangan ini akan menggunakan fungsi di dataset 20%, test size-nya 20%, 30%, dan 40%. Kemudian ini nilainya, ini hasilnya bisa dilihat di test size 20% yang tes di ukuran size tesnya yang 20%, kita bisa lihat akurasinya satu, dan kita bisa melihat precision mereka F1 score-nya semuanya satu dan satu, semuanya full satu. Oke, terus di test size 30 seperti yang di test size 20% di 30% kita bisa melihat classification reportnya menunjukkan precision, recall, dan F1 score sempurna untuk semua kelas dan akurasinya 100%. Untuk yang ukuran 40% kita bisa melihat melihat
untuk akurasinya yaitu lebih kecil yaitu 0,98 98%, dan kita bisa lihat precision yang paling terkecil yaitu 0,96, terus nilai tertinggi yaitu satu, di recall nilai terendah 0,97, nilai terbesar satu, dan F1 score-nya yang terendah 0,98, sedangkan nilai tertingginya yaitu satu. Oke, kemudian kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua adalah ya ya. Soal kedua Soal kedua yaitu ulangi tahapan klasifikasi yang tadi menggunakan dataset style. Hitunglah akurasi berdasarkan confusion metric dan classification report dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40% seperti yang tadi. Oke, hmm, penjelasannya yaitu hampir sama, cuman pada awal kita akan mon Google Drive. Baris kode ini digunakan untuk menjalankan Google Code yang digunakan oleh Google Colab untuk mengakses file dataset yang berasal di dalam Google Drive. Dengan kode DriveMon. DriveMon yaitu content drive-ku. Terus kita mengimport library yang tadi yaitu seperti Pandas, Test Script, Standard Scalar, Random Forest Classifier, Coefficient Metric, Classification Report, dan Accuracy Score. Kemudian, dan itu kita akan membaca dataset yang berasal di Google Drive yaitu style.csv yang kemudian akan disimpan pada variabel df. Kemudian kita akan memisahkan fitur dan label seperti yang kode sebelumnya. Di X akan berisi fitur numerik, data-data numerik seperti suhu, ukuran, dan radius bintang. Terus Y itu akan berisi kategori bintang yang akan diprediksi. Jadi label-labelnya. Oke, kemudian kita membuat fungsi klasifikasi seperti klasifikasi yang sebelumnya. Kita membuat fungsi klasifikasi dengan parameter t-size untuk menunjukkan persentase data data uji. Jadi 20%, 30%, 40%. Kemudian kita akan split data rati dan uji. Data rati yaitu X-train, Y-train. Terus data ujinya yaitu X-test, Y-test. Kemudian kita menggunakan test size-nya sesuai dengan persentase data uji yang kita butuhkan. Terus menggunakan random state part 2, dan kita menggunakan stratify Y untuk memastikan proporsi kelas tetap seimbang. Terus kita normalisi data lagi menggunakan standar scale yang akan digunakan pada di X-train dan X-test. Kemudian kita akan melatih dan prediksi model menggunakan random forest scalar. Kita akan dibuat dan dilatih menggunakan data latih yang berasal dari X-train, yang kemudian akan nilai-nilainya diprediksi sesuai dengan X-test. X-test. Mana? Iya, ini X-test scale. Oke, setelah itu kita akan mengevaluasi model. Pertama kita akan ngeprint confusion metric-nya, classification report-nya, dan akurasinya. Terus kita menggunakan hmm, kode perulangan untuk menjalankan 3 konfigurasi data uji, yaitu data ujinya 20%, 30%, dan 40%. Bisa dilihat berikut ada nilai-nilainya. Nilai-nilainya di data uji 20%, kita bisa melihat akurasinya 100% dengan nilai precision, recall, F1 score-nya semuanya 100%. Oke. Untuk bentar. Untuk dataset yang data uji yang 30%, kita bisa melihat akurasinya juga 100%. Bisa dilihat nilai-nilai F1 precision, recall, sama F1 score-nya juga sempurna. Oke, untuk tes yang 40%, kita bisa melihat akurasinya hanya terjadi hanya 0,98. Bisa dilihat precision-nya yang paling terkecil yaitu 0,94, dan yang paling tertinggi 1. Recall yang paling terendah yaitu 0,94, dan yang paling tinggi yaitu 1. Dan F1 score-nya yang paling terendah yaitu 0,97, dan nilai tertinggi 1. Oke, kemudian hmm, nomor 3. Selanjutnya soal yang ketiga, yaitu soal ketiga adalah ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset breast cancer. Terus kita hitunglah akurasi berdasarkan composition metric dan classification report dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Kodenya hampir sama dengan F1. Kodenya hampir sama dengan soal 1, tapi bedanya kita tidak load data wine, tapi kita load breast cancer. Ini akan mengambil dan
Membaca dataset breast cancer atau kanker payudara yang berasal dari SKRN dataset. Kemudian kita juga mengimport trend test split, tanda scalar, random forest classifier, confusion matrix, classification report, dan accuracy score, dan juga mengimport mengimport panda. Terus kita seperti biasa kita akan menyimpan menyimpan dan membaca dataset kanker payudara pada variabel data. Kemudian kita akan memisahkan fitur dan label. Fiturnya akan berasal di X, yaitu berisi fitur atau hmm, data-data numerik seperti radius, tekstur, perimeter. Terus kita menggunakan variabel Y untuk menyimpan target atau label seperti nol dan satu. Nol itu buat malignant, satu untuk benign. Terus kita target name untuk nama kategori untuk laporan klasifikasi. Kemudian kita seperti biasa membuat fungsi klasifikasi yang menggunakan parameter test size untuk mengambil ukuran data uji yang berbeda seperti 20%, 30%, dan 40%. Oke, selanjutnya kita akan split data seperti biasa, bagi data menjadi data latih yaitu X-trend, Y-trend, dan data uji yaitu X-test dan Y-test. Test. Terus kita menggunakan random state-nya 42%, and test size-nya sesuai dengan parameter test size yang kita akan masukkan nanti yaitu 20%, 30%, dan 40%. Terus kita menggunakan stratify Y untuk menjaga distribusi kelas tetap seimbang. Kemudian kita menggunakan standard scalar untuk normalisasi fitur di X-trend dan X-test. Kemudian kita menginisialisasi dan pelatihan dan melatih model menggunakan random forest classifier. Kita akan melatihnya menggunakan data-data melatihnya dengan data-data di X-trend yang sudah dinormalisasi dan Y-trend. Terus kita akan memprediksi apakah akurasinya betul atau tidak menggunakan variabel X-test scale, yaitu berisi data-data uji yang sudah dinormalisasi. Kemudian kita akan mengevaluasi model menggunakan confusion matrix yang berisi parameter Y-test, Y-predict. Terus kita classification mengeprint classification report yang berisi Y-test, Y-predict, dan target name-nya. Terus kita mengeprint akurasi berapa betul decision tree-nya ini. Terus kita akan menggunakan kode pengulangan untuk memanggil fungsi untuk tiga ukuran test size seperti 20%, 30%, 40%. Bisa dilihat untuk tes pertama dengan data uji 20%, kita bisa melihat akurasi model yaitu 0,95%, dengan nilai precision paling terendah 0,95, dan nilai tertinggi yaitu 0,96, terus nilai recall terendah yaitu 0,93, dan recall terbesar yaitu 0,97. Dan untuk F1 score-nya yang paling terendah yaitu 0,94 dan nilai tertinggi yaitu 0,97. Untuk untuk yang tes size yang 30%, yaitu data ujinya 30%, kita bisa melihat nilai akurasinya yaitu di 93,57%, yaitu precisionnya yang paling terendah 0,92 dan nilai tertinggi 0,94, dan recall-nya yang paling terendah yaitu 0,95, nilai recall yang tertinggi yaitu 0,95. Terus nilai F1 score-nya yang paling terendah yaitu 0,91 dan nilai tertingginya yaitu 0,95. Terus yang tes size nomor 40, kita bisa melihat akurasi model yaitu 93,86%. Bisa melihat precisionnya yang paling terendah yaitu 0,92 dan nilai tertingginya yaitu 0,95, nilai recall yang terendah yaitu 0,92 dan nilai tertinggi yaitu 0,95, dan nilai F1 score-nya yang paling terendah yaitu 0,92 dan nilai tertinggi yaitu 0,95. Oke, jadi dari hasil dan analisis data yang aku buat, decision tree adalah salah satu algoritma supervised learning yang banyak digunakan untuk tugas klasifikasi maupun regresi. Algoritma ini bekerja dengan membagi data ke dalam cabang-cabang pohon berdasarkan fitur paling signifikan hingga mencapai hasil akhir pada simpul daun yang merepresentasikan kelas target. Proses pemisahan ini dilakukan dengan memilih fitur yang paling mampu membedakan kelas berdasarkan kriteria seperti Gini index atau entropi. Keunggulan indeks
decision tree ini terletak pada interpretasi yang mudah dipahami dan visualisasi yang menyerupai proses pengambilan keputusan manusia. Selain itu, algoritma ini tidak memerlukan normalisasi data dan dapat menangani baik data numerik maupun kategorikal. Namun, kekurangannya ada rentan terhadap overfitting jika pohon terlalu dalam atau tidak dilakukan pemangkasan data-data. Meskipun demikian, decision tree tetap menjadi pilihan populer karena fleksibilitas dan kejelasan dalam memodelkan data. Jadi klasifikasi yang telah dilakukan menggunakan decision tree pada tiga dataset berbeda yaitu wine, style, breast cancer. Dengan penggunaan algoritma random forest pada dataset wine, model menghasilkan akurasi sangat tinggi di ketiga skenario data uji yaitu 100% di data uji 20%, 100% pada data uji 30%, dan 98,61% pada data uji 40%. Hal ini menunjukkan bahwa fitur-fitur pada dataset wine sangat berpengaruh dalam membedakan jenis wine. Nah, ini. Pada dataset style, hasil klasifikasi menunjukkan akurasi sempurna 1% di dua skenario, yaitu skenario yang menggunakan data uji 20% dan 30%, dan akurasi 98,96% pada skenario menggunakan data uji 40%. Ini membuktikan bahwa fitur seperti suhu, ukuran, dan kecerahan kecerahan style atau bintang bintang sangat kuat dalam mengelompokkan jenis-jenisnya. Sementara itu pada dataset breast cancer atau kanker payudara, model menunjukkan akurasi stabil yaitu 95,61% di data uji 20%, 93,57% di data uji 30%, dan 93,86% di data uji 40%. Ini menunjukkan bahwa model mampu secara konsisten membedakan antara kanker ganas yaitu malignan dan kanker jinak yaitu benign yang sangat penting dalam aplikasi medis. Oke, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil klasifikasi pada dataset Wine, Stahl, dan Breast Cancer menggunakan algoritma decision tree, diperoleh akurasi yang tinggi dan konsisten pada berbagai proporsi data uji. Hal ini menunjukkan bahwa decision tree mampu mempelajari pola dari data-data dengan baik dan memberikan hasil klasifikasi yang akurat. Keunggulan utama decision tree terletak pada struktur mode yang mudah dipahami dan dapat divisualisasikan dengan jelas, sehingga memudahkan interpretasi terhadap proses pengambilan keputusan. Namun, meskipun hasilnya sangat baik, decision tree tetap memiliki risiko overfitting apabila tidak dikontrol dengan baik. Secara keseluruhan, decision tree merupakan algoritma yang efektif, fleksibel, dan cocok digunakan untuk berbagai jenis data klasifikasi, terutama ketika interoperabilitas model menjadi prioritas. Oke, sudah selesai penjelasan saya. Terima kasih mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.